Resesi yang sebenarnya itu adalah tahun 2025, Thomas. 2025 Pak Daud ya. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Ada pesan baru nih dari hambanya Evangelis Daud Tony mengenai tahun 2025. Please jangan di skip dulu ya. Tonton sampai selesai karena akan ada pesan-pesan penting untuk bertahan di masa kesusahan. Jadi tahun ini ingat Thomas, Ingat. Indonesia bukan anti krisis atau anti resesi, tetapi Indonesia adalah tahan resesi, tahan krisis. Yes. Karena didukung sumber daya alam dan bangsa Indonesia sudah melewati 98 dan krisis tahun 98, setelah itu tentang ekonomi global 2008 dan semua sudah dialami. Jadi Indonesia tahan terhadap krisis, tahan terhadap resesi. Amin. Dan rakyatnya tentang corona tenang aja, dablek-dablek. Ya. Tapi tidak semua. Ada yang ikut protokol kesehatan, tapi banyak yang dablek. Iya Pak Kan saya Daud. ngomong 2023 kembali Normal. Jadi ingat Thomas, Iya Pak Daud. tahun ini akan banyak yang namanya itu proyek Thomas. Proyek Pilpres. Karena ada Pilpres. Pilpres. Siapa Daud? Ada apa Thomas? Ada Pilpres. Ada Pilpres. Yes. Ada apa Thomas? Ada Pilpres Pak Daud. Ada Pilpres. Nah, tahun ini ada namanya apa Thomas? Pilpres. Pilpres. Jelas? Jelas Pak Daud. Jadi yang tidak ada kerjaan pun bisa dapat kerjaan, ikut kampanye. Ikut kampanye. Motor-motor Konveksi, sablon, makanan, nasi bungkus, semua dapat kerjaan semua ada pekerjaan. karena Pilpres Thomas. Karena Pilpres Pak Daud ya. Iya, karena apa Thomas? Karena Pilpres Pak Daud. Iya, jelas Thomas. Jelas Pak Daud. Karena apa Thomas? Karena ada Pilpres Pak Daud, makanya ekonomi bergerak Pak Daud. Makanya ekonomi bergerak karena ada Pilpres Thomas. Ada Pilpres ya Pak Daud. Jadi itu 2023 sama 2024 Thomas. Ya. Semua proyek banyak Thomas. Semua proyek jalan banyak, makanan, sablon, catering, baju, konveksi. Tapi nomor satu penting dibayar. Dan nanti setelah Pilpres rumah sakit jiwa laris manis, penuh, para pemuka agama penuh. Dokter psikiater rame, para pemuka agama rame, obat penenang full. obat penenang laris manis. Dari sekarang pabrik farmasi siap untuk mencetak obat penenang sebanyak-banyaknya. Yes, freedom. Itu Apa di kolam? 2024 Thomas. Yes. Nah setelah itu masa presiden itu 2025 baru resesi sebenarnya. Baru sih sebenarnya. Yes Pak Daud. Nah, waktu resesi yang sebenarnya, persiapan kita tahun ini apa Thomas? Pertama, nah siap-siap untuk menabung untuk bertahan di 2025. Yes. Karena proyeknya banyak di tahun 2023. Ingat seperti Yusuf Thomas. Iya Pak Daud. Seperti apa Thomas? Seperti Yusuf Pak Daud. Seperti apa Thomas? Seperti Yusuf Pak Daud.
seperti Yusuf. Ya. Jelas? Jelas Pak Daud. Seperti apa kamu? Seperti Yusuf Pak Daud. So, yaitu apa? Stok dulu, nabung dulu. Yes. Waktu kelaparan baru dikeluarin. Betul Pak Daud. Itu namanya berhikmat, betul? Berhikmat, betul Pak Daud. Alkitab berkata, cerdiklah seperti ular, Tulus seperti merpati. Kalau hanya tulus seperti merpati, dicaplok ular. Setuju, Yes. Thomas? Setuju Pak Daud. Tulus seperti merpati, pintar seperti ular. Nah, jadi ingat, Thomas, Yes. kita persiapan untuk tahun 2025. Yes, Dan Pak ingat, Daud. inflasi selama 5 tahun. Yes. Berapa tahun, Thomas? Inflasi selama 5 tahun Pak Daud. 5 tahun. Dimulai tahun 2022. 2022. Berarti nanti sampai 2027. Thomas. 2027. Nah, saat itulah kita harus betul-betul apa, Thomas? Bertahan. Bertahan, ikat pinggang ya. Nggak usah hidup neko-neko. Dan nggak usah ikut pura-pura kaya. Kaya. Karena banyak orang pura-pura kaya. Setelah itu Pura-pura dapat kaya. tanggungan pajak. Danya Jangan menabung. terlalu banyak keinginan. Yes Pak Daud. Apa, Thomas? Jangan banyak keinginan Pak Daud. Jangan terlalu banyak keinginan. Yes Pak Daud. Apalagi nanti NIK menjadi NPWP, tidak bisa nipu pajak, Thomas. Bluber sama pajak kalau Yes. nipu. Setelah itu minum kelapa kopior. Setelah itu di rumah kopior. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Nah, itu kita persiapan untuk 2025. Nah, 2025 pesan saya persiapannya, ingat, Thomas. Pertama, pegang dolar. Pegang dolar. Persiapan untuk tahun 2025. Kedua, Pegang rupiah. Kedua apa, Thomas? Emas. Dan yang ketiga, Rupiah. uang tunai, uang cash harus ada di rumah juga. Iya Pak Daud. Yang di bank ada, di rumah juga ada, untuk jaga-jaga bila terjadi suatu resesi. Betul Pak Daud. Itu terjadi di tahun berapa, Thomas? 2025 Pak Daud. 2025, Thomas. Itu menurut analisa pribadi saya, bukan suara Tuhan, bukan. Yes, analisa Pak Daud Tony. Bukan, Dan bukan Tuhan. suara Tuhan. Jelas, Thomas? Jelas, dan bukan suara kenabian. Dan karena saya bukan nabi, Ya, tapi ini analisa Pak Daud Tony. jadi nanti resesi ekonomi itu yang desa-desa, kabupaten-kabupaten tidak terasa, Thomas. Betul Pak Daud. Ya, karena tidak banyak keinginan, karena hanya Yes. banyak lihat pohon sama lihat sapi. Ya, apalagi Pak Daud, pesan-pesan Tuhan Pak Daud. Tidak ada pesan Tuhan, Thomas. Adanya pesan Daud Tony. Pesan Daud Tony. Ya, berarti Pak, Bukan mungkin Tuhan. ini kan Pak Daud kasih pesan pada orang di kota. Kalau yang buat orang-orang yang tinggal di pinggiran kota apa Pak Daud? Nanam, berkebun, kelola tanah sebaik-baiknya, karena nanti harga makanan, harga pangan akan naik selama 5 tahun ini, Thomas. Yes Pak Daud. Dan kalau bisa tanam pohon-pohon yang jangka panjang, apokat, nangka, duren, pokoknya rambutan, kelengkeng, buah-buahan itu jangka panjang, Thomas. Siapa Daud? Karena apa? Untuk swasembada pangan, Thomas. Iya Pak Daud. Dan belajar untuk nanam sayur, buah-buahan, Thomas. Siapa Daud? Karena ini nanti ketidakpastian, harga-harga itu tidak stabil, Thomas, selama 5 tahun. Siapa Daud? Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Harga-harga barang naik, yang tidak naik hanya Harga diri.
Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai ya. Jikalau ada pendapat silahkan isi di kolom komentar. Pesan admin, marilah terus berharap kepada Tuhan, andalkan Dia. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tapi yang harus kita percaya, Tuhan selalu beserta kita. Dan ikuti juga pesan hambanya Evangelis Daud Tony. Ada satu metode yang sangat baik, metode Yusuf. Menabunglah saat-saat kelimpahan, karena kita tidak tahu masa kesusahan itu datangnya kapan. Dan apabila masa kesusahan itu benar-benar datang, kita sudah siap. Minimal bertahan, dan apalagi bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan pasti dipermuliakan.